Silakan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Mailisa, Eh, satuannya dari SMPN 3 Warung Kiara 1 Atap Sukabumi, Bapak Ibu. ya suka Iya, jadi ketemu lagi sama Bapak bumi. yang dari awal, ketemu sama Bapak, Ya. Ibu, ketika pertengahan Oh iya, pembelajaran. eh. Izin saya share LK Ibu, Ah, Bapak. Ya, silakan. ya, silakan. Ini LK yang saya buat, Ibu. Ya, belum tampil. Nah, poin-poinnya aja, Ya, Bu, nggih. Bapak. Bagus, Mak. Nah, Bagus ya. Bagus. Assalamualaikum. Ya, awali dengan Waalaikumsalam warahmatullahi salam. Ini wabarakatuh. identifikasi masalah saya, Ibu, yang ada di LK. Hmm. Mulai dari identifikasi masalah sampai dengan pengintegrasian TIPEK dalam pembelajaran. Ini Oke. identifikasi masalahnya dari LK 1.1, mulai dari identifikasi masalah yang saya angkat itu adalah minat belajar peserta didik sangat rendah, terutama dalam pembelajaran PPKN. Ibu, ini analisis identifikasi masalahnya, salah satunya itu siswa memiliki minat yang rendah terhadap pelajaran yang berkaitan dengan hafalan dan sejarah bangsa. Kurangnya minat baca siswa hanya mengandalkan informasi yang disampaikan oleh guru di kelas itu salah satunya, Ibu, Bapak. Saya sampaikan poin pentingnya saja. Kemudian yang kedua, ini jenis permasalahannya kesulitan belajar siswa dalam masalah belajar di kelas. Kemudian permasalahan yang ketiga, saya mengangkat pembangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa, di mana masalah yang diidentifikasinya itu adalah kurangnya perhatian yang diberikan oleh orang tua terhadap siswa dan tidak terjalin hubungan yang baik antara orang tua dan siswa, sehingga analisis identifikasi masalahnya di antaranya itu adalah orang tua siswa merasa ketika peserta didik sudah berada di lingkungan sekolah, sudah bukan tanggung jawabnya lagi, sehingga orang tua siswa kurang meluangkan waktu ketika ada pemanggilan orang tua, misalnya pada saat pembagian hasil pembelajaran peserta didik. Itu diantaranya, Bapak. Kemudian yang keempat, jenis permasalahannya adalah pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Yang diidentifikasinya itu adalah guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif dan kreatif, karena identifikasi masalahnya itu adalah karena motivasi guru untuk mencari informasi tersebut masih rendah terkait model pembelajaran yang dapat diimplementasikan sesuai dengan karakteristik materi PPKN. Itu diantaranya. Yang kedua, ini LK 1.2, di mana masalah yang diidentifikasi masih seputar motivasi belajar peserta didik yang rendah sehingga menghasilkan hasil belajar siswa yang rendah. Kemudian yang ketiga, pembelajaran di kelas masih belum berbasis HOTS. Kemudian kurang dalam menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif. Kemudian orang tua kurang terlibat dalam pendidikan anak. Itu antaranya masalah yang diidentifikasi pada LK 1.2. Untuk lebih rincinya ini, Ibu, hasil eksplorasi penyebab masalah di sini kajian literatur dan analisis eksplorasi masalahnya menghasilkan dari poin yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa itu karena adanya faktor internal dan eksternal dari siswa itu sendiri, siswa dan guru itu sendiri, Bapak. Kemudian yang kedua itu hasil belajar siswa yang rendah, ini kajian literaturnya. Yang kedua, analisis eksplorasi masalahnya karena pembelajaran masih konvensional dan proses pembelajaran kurang menarik. Yang ketiga, ini orang tua kurang terlibat dalam pendidikan anak. Kemudian yang keempat, ada penggunaan model dan metode pembelajaran inovatif belum dilaksanakan secara maksimal. Itu untuk LK 1.2. Kemudian dilanjutkan dengan LK 1.3, di mana penentu penyebab masalahnya, di mana akar permasalahannya yang pertama, guru belum memberikan motivasi yang dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik, kurangnya pemahaman guru terhadap model dan metode pembelajaran inovatif yang cocok diterapkan dalam pembelajaran di kelas, sehingga analisis penyebab masalahnya itu guru merancang pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran inovatif sehingga tidak memiliki kesulitan dalam menerapkan model pembelajaran pada PPKN, dan guru merancang pembelajaran PPKN yang berpusat pada peserta didik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya,
Ini rincian dari LK 1.3 yang tadi saya bacakan, Ibu, Bapak. Ini LK 1.4 yang sudah dikerucutkan dari 1.3. Yang pertama masih seputar motivasi belajar peserta didik yang masih rendah. Kenapa saya mengangkat ini? Karena di sekolah saya itu motivasi belajar peserta didiknya itu memang sangat rendah, tidak diada-ada gitu Pak ya. Yang kedua, guru belum maksimal dalam menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Memang ini benar adanya, termasuk saya yang kurang maksimal dalam menggunakan model pembelajaran yang inovatif, sehingga saya perlu dalam pembelajaran yang lebih luas lagi. Di antaranya melakukan pelatihan-pelatihan ya Ibu Bapak. Alhamdulillahnya di dalam PK ini pengetahuan saya bertambah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ibu yang tadinya tidak tahu apa ini jadi tahu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu dan Bapak sudah memberikan Ya, pencerahan oke. selama ini. LK Iya. 2.1 di sini yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini kajian literaturnya Ibu dan Bapak. Ya, Kemudian LK 2.2 menentukan solusi-solusi yang relevan dari 2.1 yang ada di sini adalah berdasarkan hasil eksplorasi alternatif solusi yang relevan, yaitu motivasi belajar peserta didik yang rendah terutama dalam bidang PPKN, didapati solusi yang relevan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di antaranya ini analisis menentu solusinya, salah satunya adalah memodifikasi dan mengkreasikan media pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik, dan memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Kemudian meningkatkan kualitas guru, memilih metode pembelajaran yang tepat, dan menghargai kesuksesan dan keteladanan dengan memberikan hadiah sebagai apresiasi. Ini hasil dari eksplorasi alternatif solusi yang relevan, kurangnya minat baca siswa dan pembelajaran terutama dan pembelajaran PPKN. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu sama Ibu dan Bapak terkait mengenai RPP, rencana aksi. oh, sip. Ini yang paling RPP-nya ayo. ditunggu. Lakukan. Rencana aksi, kebetulan saya mengajar di kelas 7, Ibu masih menggunakan kurikulum 2013, untuk IKM masih pengimbasan, belum menggunakan IKM. Rencana aksi yang saya munculkan di sini, rencana aksi 2, menggunakan metode PJBL, di mana saya mengangkat bab 5 di kelas 7, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Di mana perangkat pembelajaran yang dikembangkannya itu yang pertama ada RPP, ada bahan ajar, ada media ajar, ada LKPD, ada evaluasi dan kisi-kisi instrumen. Oke. Yang pertama yang ada di dalam kegiatan inti, saya menampilkan 6 sintak Ibu dalam PJBL. Yang pertama pertanyaan dasar, mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, mengamati keaktifan dan perkembangan proyek, kemudian menyajikan hasil karya dan menguji hasil, kemudian mengevaluasi hasil proyek. Itu 6 sintak yang ada di dalam kegiatan PJBL yang saya tuliskan di sini. Ini rencana pelaksanaan pembelajaran inovatif, ini kompetensi intinya, dan ini kompetensi dasar dan indikator. Nah, ini yang Ibu dan Bapak tunggu-tunggu. Tujuan pembelajarannya ada aspek afektif, aspek spiritual, kognitif, kemudian ya Bu. Oh. Ya, kemudian psikomotorik. Materi pembelajarannya di sini model pendekatannya saintifik atau TIPEX, karena saya mendapatkan afirmasi. Jadi anak-anak itu sudah menggunakan tab untuk media pembelajaran, meskipun dalam penggunaannya dibatasi karena hanya ada 100 tab dibagi ke dalam beberapa guru mata pelajaran yang bisa menggunakannya. Model pembelajarannya adalah PJBL, metodenya picture and picture, tanya jawab, ceramah, diskusi, dan penugasan. Kenapa ada ceramah di sini? Karena tidak mungkin kita memberikan tugas saja di dalamnya, kita harus ada ceramah, sedikit banyaknya harus ada ceramah, metode ceramah ya Ibu Bapak. Kemudian alat dan medianya, di sini media pembelajarannya saya menampilkan contoh pembelajaran dengan membuka link YouTube, slide PPT-nya ini Ibu,
gambar contoh kerjasama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, ada LKPD, kemudian alat pembelajarannya ada smartphone, handphone, laptop, kemudian proyektor, karton, gunting, lem, kertas, untuk apa? Untuk menyajikan proyek di sini, karton dan gunting itu. Kemudian di sini kegiatan pendahuluannya ada orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Di sini ada 4 pendahuluan yang saya cantumkan dan ini kegiatan intinya. Ada 1 sintak yang pertama saya tampilkan di mana peserta didik menyimak simulasi dan ditayangkan melalui video, di mana di sini sintak yang pertama itu memuat mengenai literasi, mengamati ataupun tipeks Ibu. Nah, di sini ada numerasi, tipexnya juga sudah saya cantumkan Ibu di sini. Kemudian sintak yang kedua mendesain perencanaan produk. Ini produknya. Di sini pengintegrasian HOTS, di mana peserta didik menganalisis gambar-gambar yang berbeda yang saya tampilkan nanti di LKPD untuk sebagai bahan proyek mereka. Kemudian menyusun jadwal pembuatan. Di pertemuan yang pertama saya hanya menampilkan 3 sintak Ibu, karena untuk PJBL tidak bisa 1 pertemuan selesai. Harus ada pertemuan selanjutnya untuk menyelesaikan sintak-sintak yang ada. Di pertemuan yang pertama hanya sampai menyusun jadwal pembuatan, di mana peserta didik dan guru menyusun jadwal pembuatan proyek dalam bentuk mind mapping yang akan dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran berikutnya dan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Di sini tipexnya peserta didik mencari informasi dengan membaca materi yang sudah dibagikan semalam dalam grup WhatsApp dan dari sumber yang relevan. Salah satunya dari internet dan menggunakan media. Kemudian yang selanjutnya ini ada penutup. Penutup di sini peserta didik bersama guru membuat kesimpulan terhadap materi yang dipelajari dan guru melaksanakan refleksi, diakhiri dengan kegiatan penutup doa bersama yang dipimpin oleh siswa. Ini pertemuan yang keduanya. Pertemuan yang keduanya untuk pendahuluan sama wajib ada orientasi, persepsi, kemudian motivasi, dan pemberian acuan. Ini untuk pertemuan yang kedua. Nah, untuk kegiatan intinya saya melanjutkan sintak yang minggu sebelumnya. Yang pertama memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, ini Ibu. Kemudian menguji hasil dalam bentuk proyek mind mapping, peta konsep. Kemudian evaluasi belajar. Jadi peserta didik mempresentasikan hasil proyek yang mereka buat, kemudian kelompok yang lain menanggapi atau memberikan tanggapan terhadap kelompok yang sedang presentasi. Kemudian kegiatan penutupnya di sini saya selalu, kalau misalnya ada rezeki, saya selalu memberikan umpan balik berupa reward Bapak Ibu, meskipun itu tidak seberapa, meskipun itu hanya sebatas jajan cilok di kantin, tapi saya selalu Bagus. memberikan mereka. Dan kalau sudah gajian, saya suka memberikan 5.000 kepada anak yang bisa menjawab. Alhamdulillahnya Ibu Bapak. Padahal bisa semua murid, siswanya bisa semua jawab 40. Saya batasi Ibu 3 orang atau 2 orang. Kalau semuanya saya berikan, saya kebobolan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada penilaian, teknik penilaiannya dan kompetensi pengetahuannya sudah tertulis, kompetensi keterampilannya, praktik dan produk. Kemudian di sini ada jurnal perkembangan sikap spiritual dan sosial, dicantumkan juga Ibu, penilaian keterampilan saya cantumkan di sini. Nah, untuk materi bahan ajar saya tidak tampilkan di PPT ini karena takutnya terlalu banyak slide-nya. Jadi saya tampilkan linknya saja, link terlampir. Ini Google Drive yang saya pakai untuk menyimpan bahan ajar. Kemudian sama dengan yang lainnya, peserta didik juga membuka link pembelajaran ini
media pembelajarannya saya menggunakan link YouTube untuk mereka gunakan sebagai tontonan pembelajaran mengenai materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya di sini ada lembar kerja peserta didik. Sama, saya juga di sini tidak ditampilkan, hanya menampilkan link terlampir saja, karena takutnya slide-nya terlalu banyak. Nah, ini untuk membuka link pembelajarannya. Terakhir, di sini ada literasi dan numerasi dan HOTS, pengintegrasian literasi, numerasi, dan HOTS. Di antaranya di sini saya coba untuk tampilkan lagi supaya tidak membuka men-slide ke atas lagi. Jadi di sini untuk literasinya saya mencoba kepada peserta didik selalu menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Kalau untuk lagu wajibnya itu random setiap minggunya, setiap pertemuannya. Karena di sini kebetulan saya menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Kemudian pengintegrasian literasinya juga menampilkan proyek diskusi kelompok dan menampilkan poster dari materi kerjasama dan berbagai bidang kehidupan, di mana di sini mereka membuat dan menganalisis gambar-gambar yang sudah saya tampilkan nanti di slide-nya. Mereka hanya menganalisis gambar-gambar dari materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Numerasi dan HOTS-nya saya coba tampilkan di sini supaya Ibu dan Bapak lebih efektif juga membacanya, supaya mengefisienkan waktu. Peserta didik menyebutkan beberapa contoh dari bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ini numerasinya, salah satunya ya Ibu dan Bapak. Untuk HOT-nya adalah peserta didik menganalisis dua gambar yang berbeda mengenai materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Saya menampilkan banyak gambar sebetulnya, jadi mereka harus menganalisis gambar-gambar yang saya tampilkan mengenai materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian pengintegrasian TIPEX-nya, kebetulan sekolah kami saya utarakan kembali mendapatkan afirmasi TEP, dan kebetulan juga saya selalu minta keringanan kepada guru-guru yang lain untuk diberikan penjadwalan dalam penggunaan TEP, sehingga pengintegrasian TIPEX dalam pembelajaran tidak terlalu tertinggal jauh dengan sekolah-sekolah yang lain, meskipun hanya tab digunakan oleh 2 orang, 1 untuk 2 orang, tapi itu mengefisienkan mereka dan membuka mata mereka mengenai teknologi. Yang pertama, melalui tayangan PowerPoint, peserta didik melihat tayangan materi kerjasama dalam bidang kehidupan. Melalui penyajian poster, peserta didik menampilkan proyek dari materi kerjasama dalam bidang kehidupan. Dengan model PJBL, peserta didik mampu membuat proyek dengan mengangkat materi kerjasama dalam bidang kehidupan. Dengan dibantu alat komunikasi yaitu TEP, peserta didik dapat mencari sumber tambahan yang relevan terhadap materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Terima kasih Ibu dan Bapak, itu presentasi yang saya sajikan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sedikit banyaknya bisa memberikan apresiasi, kesimpulan, banyak kekurangan yang saya tampilkan. Ibu kebetulan 2 hari ke belakang mati lampu, start maghrib, dilanjut lagi jam 3 pagi, ya Allah. 2 hari ke belakang, godaannya mati lampu. Usahanya luar biasa nih. Luar biasa ya Pak ya. Harus Pak. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti saya. Betul. Ya, Jadi harus betul, saya manfaatkan sebaik Kesempatan mungkin. itu datangnya sekali ya Bu. Iya ya? Bu, betul. Betul sekali. Monggo Bu Sri. Terima kasih Pak Warsito, Bu Vina. Iya Bu. Dari awal sampai akhir, istilahnya kalau dalam bahasa Jawa runtut. Jadi dari awal sampai akhir itu lengkap nih. Jadi koheren. Koheren. Jadi
semua aspek di sini ada. Jadi dari eksplorasi identifikasi tadi dijelaskan dengan lengkap, literasi, numerasinya, hotsnya, kemudian tipeknya juga sudah disampaikan walaupun pada kenyataannya itu di Bu Vina belum 100% ya. Iya, Bu, Nah, betul. tetapi kan berusaha atau mencoba untuk memberikan yang terbaik atau menampilkan yang terbaik. Kemudian Bu, untuk ini di dalam pembelajaran Ibu sudah pernah mencoba untuk menggunakan video pembelajaran karya sendiri? Kebetulan dari PPG ini saya belajar sedikit-sedikit, Bu. Sudah mulai mengupload hasil karya dari kemarin. Itu pertama saya waktu PGRI kemarin saya buat slide-nya, Bu. Saya tampilkan di YouTube. Meskipun yang lihat sedikit, tapi saya mencoba untuk membuat mau seperti orang lain gitu, Bu. Mau bisa membuat media pembelajaran hasil sendiri, tidak copy paste. Gimana caranya? Saya akan bertanya dan terus belajar sedikit demi sedikit. Saya sudah mengupload apa yang saya dapat di PPG ini. Nanti Ibu bisa lihat dan subscribe di channelnya Tina Hailisa. Ya, pokoknya nanti Ibu mumpung masih ada waktu, jadi nanti benahi terus, jadi karyanya ditambahkan, terutama video pembelajaran hasil karya Ibu ya, membuat karya yang inovatif, misalkan memakai aplikasi apa, kemudian menemukan media pembelajaran apa. Jadi nantinya kan ini bisa dipakai untuk UKIN juga Bu, untuk portofolio nanti di Ya, tanggal oke. 18 ya Pak. Ya, Gitu. itu kan nanti juga akan bermanfaat sekali Bu Hmm. Vina. Jadi Iya. nanti istilahnya sekalian PPL ya sekalian buat. Jadi nanti kan bisa dua-duanya. Kan Dulu bisa pernah, Bu, dipakai untuk waktu pembelajaran. Ambil selam minum air. waktu Ya. implementasi kegiatan pengimplementasian kurikulum 2013, saya pernah, tapi tidak tahu kemana videonya sudah saya upload dan saya juga nggak tahu akunnya yang mana. Pernah saya buat durasinya 30 menit waktu itu, waktu PKP, bukan PKP, pengimplementasian kurikulum 2013 pada awal-awal 2015 pada waktu itu. Cuman tidak tahu karena waktu itu Gmail-nya ataupun akun sayanya ada beberapa jadi lupa password, jadi saya dari nol lagi gitu, Ibu Bapak. Ya, enggak apa-apa. Jadi nanti dicoba nanti untuk ditingkatkan lagi untuk tipeknya, jadi lebih istilahnya lebih diperjelas lagi ya Pak Warsito di dalam Ya, pembelajaran, oke. gunakan video-video pembelajaran yang istilahnya kekinian lah. Jadi Ya, nanti anak didik kita dicoba untuk mengamati video, jangan hanya PPT. Kalau PPT istilahnya PPT aja nanti anak didik kita akan bosan. Jadi video-video nanti anak didik kita suruh nganalisis. Ada Bu, Itu kan itu, Bu, ada. anak didik biar berpikir lebih aktif. Ada salah satunya saya menampilkan video pembelajaran itu mengenai video yang mereka buka di YouTube, ada. Ya, makanya biar sama-sama inovatif. Ya, baik Bu, terima kasih Ibu. Gitu ya Bu tambahannya dari ya, makasih saya. Bu, makasih. Karena ini masukan itu kedepannya akan membangun, karena ini kan suatu pengalaman yang sangat berharga ya Pak Warsito. Karena kan kalau tidak seperti ini ya tidak kita dapatkan. Oke, betul. Terima kasih Ibu. Oke, monggo Bapak silakan. Terima kasih Bu Sri sudah mengevaluasi dari awal sampai akhir ya. Bagus ya, sarannya positif, sangat positif. Betul dari Bu Vina, Melisa tadi ditampilkan ya dari identifikasi masalah sampai pengintegrasian tipek ya, dan kreatif sekali dalam membuat PPT. Tadi saya perhatikan ya, sajiannya lancar ya, dalam hal berbicara Bu Vina ini lancar ya, seperti tadi Bu
Nah, sebelumnya ya tadi yang lancar ya Bu Pivih. Nah, ya, lancar ini Bu Vina ini lancar juga nih ya. Kemudian ditampilkan tadi kesulitan belajar di kelas ya tadi ya, ada kurang perhatian dari orang tua, kurang komunikasi, berbagai permasalahan. Untuk literasinya sangat bagus ya, dan 10 tahun terakhir ini dari ada 2019, 2021, 2016 saya perhatikan tadi sudah bagus memenuhi standar ya. Sekali lagi PPT-nya inovatif sekali. Guru kurang dalam menerapkan pembelajaran inovatif permasalahan yang muncul tadi di kelas 7 ya, bab 5 Iya. dengan materi kerjasama. Oke. Perangkat pembelajarannya tadi coba perangkat pembelajaran meliputi apa saja? RPP, Terus, ada media pembelajaran, bahan terus, ajar, ada LKPD, ah, ada evaluasi, dan oke, instrumen-instrumen penilaian, Bapak. ya, bagus, luar biasa, jempol, 2. Nah, toh. Kemudian tadi sudah 6 sintak dalam IDBL sudah ditampilkan, IPEK, ABCD, dan coba saya mau tanya tadi, Anda mengatakan tadi saya sempat dengar, menurut Bu Vina apa? Afirmasi itu apa? Afirmasi, Afirmasi. afirmasi itu berupa bantuan, Bapak. Bantuan bantuan dari pihak, kebetulan afirmasi yang saya dapatkan adalah bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Bapak. Jadi Oh bantuan gitu. ya, afirmasi itu bantuan, berupa bantuan, intinya bantuan Oh. berupa produk ataupun berupa bahan-bahan untuk pengajaran di kelas, Bapak. Ya oke lah, boleh ya afirmasi awal kegiatan ya, mengawali kegiatan adanya bantuan tadi bisa mengawali kegiatan dengan baik, begitu ya. Oke tadi selamat ya Bu Guru ini sering memberikan reward pada anak tadi ya, Iya, hadiah Bapak. ya. Iya, Pak. Asal diberikan kepada siswa yang benar-benar memang berhak mendapatkan hadiah, Iya. itu ya. Iya, Nah, Pak. mengapa ini saya sengaja agak santai karena ini tidak mungkin lagi setelah Bu Vina dilanjutkan teman berikutnya kan sudah tidak mungkin Pak Winarsi dan Bapak Yogi Pratama ya Bu Sri ya. Pranata. Iya, Ini iya. Pak Yogi Pranata. Pranata ya. Berarti ini untuk mohon maaf untuk menjelang istirahat ini Bu Vina ini yang kita ajukan ya Bu Vina jadwalnya enggak masalah bagus karena lancar semuanya lancar tidak banyak Alhamdulillah, kendala Bapak. internet ya. Bu Vina bisa maju nanti Pak Winardi dan Pak Yogi itu dilaksanakan setelah sholat zuhur aja ya Pak Yogi Baik. Pranata ya. Baik, Itu ya Bu, Bu Sri Bapak. ya. Oke, Baik, Bapak. Bapak. Nanti saya tak kontak Mas Doni ya jam berapa nanti untuk bisa gilirannya Pak Yogi. Selamat sukses untuk Bu Vina Melisa ya, Terima kasih, sukses. Bu, Bapak. Dari Bu Oke, Sri kalau ada tambahan monggo. cukup itu saja buat Bu Oh, Vina. Nanti Makasih. pada pembelajaran Lulus berarti nggak? Bu Vina bisa meninggalkan ruang ini. Bapak Ibu lulus nggak? lulus, Oh ya, Bu oke Vina. untuk Bu Vina Melisa kami nyatakan lulus. Amin. Uji Makasih, Ibu, kompre. Bapak. Ya, Ketemu berlanjut. lagi, Bu. Nah, berlanjut pada PPL. Amin. Ya, sukses ya. Ketemu Klaten, Bu, Bapak. Nah, Iya. semoga. Oke. Semoga. Silakan, Efrom. Silakan stop share dulu, Bu. Iya, Bu. Ya, betul. Kemudian live. Saya Lip dari Rumbu. Oke, silakan. Ya. Terima kasih, Ibu, Bapak. Ya, sama-sama. Yuk, sukses ya. Amin. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.